Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum bulan puasa tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang tentunya kami harapkan mampu menginspirasi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan untuk edisi hari ini, pemirsa, kita akan berdiskusi melalui sambungan Skype dan telah bergabung bersama kita yaitu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan. Assalamualaikum Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Taufan? Sehat-sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Taufan, ini kita menjalankan puasa Ramadan di tahun ini memang suasananya berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita dalam wabah COVID-19. Nah dari Pak Taufan sendiri, bagaimana Anda menyambut dan memaknai Ramadan yang dalam kondisi extraordinary ini Pak Taufan? Iya memang kalau bagi saya dan keluarga ya, saya pribadi misalnya sudah 8 kali atau 9 kali Jumat ya, sejak sebelum Ramadan sudah diganti dengan zuhur. Jadi memang kesempatan untuk ibadah berjamaah itu sudah lebih dari hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan kurang lebih itu kita sudah tidak lakukan. Sekarang bulan Ramadan juga begitu, kehilangan kesempatan untuk berjamaah termasuk taraweh. Tapi saya mencoba menggantinya dengan sholat berjamaah dengan istri saya, dengan anak sekali-sekali. Tapi dengan istri rutin kita ya. Meskipun kadang-kadang juga karena harus ke kantor ya sholat sendiri kalau di kantor gitu. Tapi ini jalan juga untuk kembali lebih ke internal ya. Yeah. Menghayati, menikmati suasana Ramadan itu. Yeah. Pak Taufan, saya ingin tahu bagi diri Anda pribadi sendiri Pak, apakah ada semacam pengalaman spiritual khusus yang dirasakan selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di tahun ini Pak? Ya tadi seperti saya katakan, biasanya kan kita apalagi bulan Ramadan itu kan satu kemewahan beribadah karena kita lebih banyak misalnya di masjid, baik dalam sholat 5 waktu maupun taraweh. Tapi sekarang ini kan kita lebih banyak di rumah melakukan ibadah itu bersama keluarga batik kita. Jadi suasananya berbeda, keteduhannya juga menurut saya berbeda gitu. Tapi ada manfaat lain. Saya rasakan dengan istri saya misalnya suasana kedekatan batinnya itu luar biasa ya. Jadi kita selalu cari hikmah atau manfaat dari apapun yang kita hadapi. Ya, tetapi urusan menangani isu-isu hak asasi manusia tidak pernah ada libur ya Pak Taufan ya. Nah ini terkait dengan aktivitas Anda di bidang hak asasi manusia, apakah Anda merasa mendapatkan semacam ujian khusus atau ujian berat yang harus dialami karena isu-isu hak asasi manusia tidak ada liburnya, sementara sekarang kita harus mengikuti kebijakan pembatasan sosial berskala besar sehingga mungkin banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan di tempat kerja, Pak Taufan? Ya, kami misalnya sudah menyampaikan himbauan ya untuk daerah kasus-kasus yang selama ini kami tangani maupun yang ditangani oleh lembaga lain, kami membuat seruan supaya para pihak itu menghentikan konfliknya, kekerasannya. Misalnya ada beberapa kasus selama ini kami tangani konflik antara warga masyarakat dengan perusahaan tambang atau korporasi di bidang perkebunan dan lain-lain itu. Alhamdulillah beberapa yang kami mintakan itu mereka memenuhi ya. Jadi mereka menyetop konfliknya gitu. Termasuk ada beberapa mediasi yang nggak bisa dilakukan antara satu instansi pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pembangunan suatu institusi pendidikan. Nah kami minta misalnya untuk di stop dulu lah sini, status quo, jangan dalam situasi kita sedang mengalami musibah kita justru saling melanggar hak yang satu dengan lainnya. Sekali lagi saya katakan alhamdulillah ternyata banyak pihak juga ikut mencoba merefleksikan keadaan ini dengan bertindak lebih arif dan lebih bijaksana.
Ya, Pak Taufan, apakah ada perbedaan cara menangani isu-isu hak asasi manusia baik yang ditangani selama bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, Pak? Ya pasti. Kami lebih fokus sekarang ini kepada pengkajian dan beberapa pemantauan, terutama dengan penanganan COVID. Ya. Sejak awal penanganan COVID, Komnas HAM sudah menyampaikan 18 rekomendasi kepada Presiden. Selain itu kami menyampaikan juga beberapa rekomendasi secara lebih khusus kepada beberapa gubernur, ya, termasuk Gubernur DKI, Jawa Barat, dan juga beberapa daerah. Nah, selain itu kami melakukan pemantauan, misalnya terkait bagaimana penanganan COVID itu. Bagaimana misalnya kewajiban pemerintah di dalam memenuhi hak-hak ekonomi dari warga yang terdampak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga para penegak hukum. Sejak awal kami berkomunikasi dengan Mabes Polri, hubungan kita sangat baik ya. Kita ingatkan bahwa memang dalam situasi darurat, penegak hukum itu memiliki satu wewenang untuk membatasi hak asasi, termasuk hak untuk beribadah, itu kami katakan. Yeah. Apalagi Presiden sudah menyatakan ini sebagai suatu situasi darurat nasional ya. Tetapi tetap harus menghormati satu koridor-koridor hak asasi tertentu. Misalnya tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan perendahan martabat kepada manusia ya, yang dia katakanlah diduga melanggar satu ketentuan protokol tertentu. Baik. Perlakukan lebih manusiawi. Pak Kapolri terakhir mengeluarkan surat edaran yang menegaskan permintaan kami itu, dan alhamdulillah saya kira derajat kekerasan itu semakin berkurang. Baik, baik Pak Taufan, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, Inspirasi Ramadan akan segera kembali.